Baik. Ini share screen-nya sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak. Baik, untuk outline paparannya pada pagi hari ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan pembahasan, penutup, pustaka, dan lampiran. Kemudian untuk pendahuluan ini dimulai dari latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa air ini merupakan sumber kehidupan bagi manusia, di mana kebutuhan air ini cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, baik karena perubahan iklim maupun perkembangan penduduk. Namun di satu sisi yang lain, air sendiri ini merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Artinya ketersediaan airnya ini cenderung tetap. Maka dari itu, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 diaturlah tentang pengaturan SDA yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, menjamin terciptanya kepastian hukum, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengendalikan daya rusak air. Semua ini tujuannya untuk mencapai keseimbangan air. Kemudian maksud dari kelompok kami ini adalah untuk menyusun rencana alokasi air tahunan atau RAAT pada daerah aliran sungai sampean. Tujuannya tentu untuk mewujudkan sistem pengalokasian air yang nantinya bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, adil bagi semua stakeholder pengguna air. Sasarannya ini nanti kita diharapkan dapat menghasilkan data ketersediaan air, kemudian data kebutuhan air, membuat neraca air, jadi perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan, serta membuat rencana RAT. Nah, tinjauan pustaka, RAT sendiri sebenarnya adalah dokumen yang berisi tentang prediksi gambaran, besaran, volume, lokasi, dan waktu, penyediaan air, dan kebutuhan air multisektor yang nantinya akan dialokasikan sesuai prioritas yang sudah disepakati. Nah, gambaran tersebut dinyatakan dalam bentuk neraca air yang biasanya diprediksi tiap periode bulanan di setiap bangunan di sumber air dalam satu das pada satu tahun hidrologi yang akan datang, karena ini RAT, jadi per tahunan. RAT ini harus didiskusikan bersama pada forum koordinasi TKP SDA dan nantinya harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, baik pengelola wilayah sungai, para pengguna air maupun instansi-instansi yang terkait. Nantinya jika sudah dapat rekomendasi dari TKP SDA akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk lingkup kegiatan ada pengumpulan data, analisis data, dan dokumen RAT. Data yang digunakan ini antara lain data terkait penyusunan sistem alokasi seperti peta topografi, data lokasi jaringan hidrologi, dan lain-lain. Kemudian ada data ketersediaan air bisa didapat dari debit di sungai maupun dari curah hujan jika kebutuhan data debit di sungainya tidak bisa terpenuhi. Kemudian ada data kebutuhan air dan data pendukung lainnya. Untuk analisis data ada validasi dan uji konsistensi data hidrologi, penyusunan skema, perhitungan debit, perhitungan kebutuhan air, penggambaran neraca, dan penetapan prioritas untuk nanti dilakukan alokasi di dokumen RAT. Dokumen RAT sendiri terdiri dari form A02, A02A yang berbentuk alokasi air, dan A02B yang berbentuk skema dan grafik dari alokasi air tersebut. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Aris. Dengar, Pak.
Sisa waktu 4 menit, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.